Lu pernah nggak sih ngebayangin kenapa setiap kali ada negara yang pamer senjata baru paling canggih, omongannya selalu sama? Ini dia rudal Cheetah, yang tercepat, tercanggih, dan gak bisa dihentikan. Kedengarannya kayak film fiksi ilmiah, tapi klaim kayak gini beneran ada. Contoh paling baru, rudal hipersonik Iran yang namanya Fatah, yang langsung viral banget. Klaimnya gila-gilaan, katanya sih gak ada pertahanan di dunia ini yang bisa nangkis. Tapi sebelum kita panik, coba deh kita ngopi bareng dan bedah sedikit sejarah. Karena ternyata klaim gak bisa dihentikan itu udah kayak bumbu wajib di setiap perang, dari zaman kuda gigit besi sampai sekarang. Jadi gini, apa sih sebenarnya rudal hipersonik ini sampai bikin gempar dunia? Nah, rudal hipersonik ini bisa terbang secepat itu. Dan yang bikin lebih ngeri, dia bisa bermanuver di udara. Jadi, dia nggak terbang lurus doang kayak rudal balistik lama. Dia bisa belok-belok, naik turun, bikin sistem pertahanan udara lawan bingung 7 keliling mau nangkapnya. Makanya pas Iran ngumumin punya Fatah, dunia langsung heboh. Apalagi dengan klaim bombastisnya, nggak bisa dicegat oleh sistem pertahanan manapun. Ini bukan pertama kalinya kita dengar klaim kayak gini. Dan sayangnya, kemungkinan besar bukan yang terakhir juga. Coba kita hundur jauh ke belakang, ke zaman dulu banget. Mungkin lo mikir senjata paling ngeri itu tombak atau pedang. Salah besar. Dulu, di zaman kuno, yang namanya kereta perang atau chariot itu adalah senjata paling mematikan. Bayangin aja, pasukan musuh cuma jalan kaki atau naik kuda biasa. Terus tiba-tiba ada kereta perang lapis baja yang ditarik kuda kencang banget, ngamuk di medan perang. Ini kayak tank baja modern di zamannya. Pasukan yang diinjeknya pasti kocar-kacir. Di masa itu, kereta perang benar-benar dianggap gak bisa dihentikan. Kekuatan brutalnya bisa bikin formasi musuh bubar dan mentalnya jatuh. Raja-raja besar kayak Ramses II aja make kereta perang ini buat nunjukin kekuatannya. Maju lagi ke abad pertengahan, muncul senjata baru yang bikin kesatria berbaju zirah ketar-ketir, panah panjang atau longbow dari Inggris. Di pertempuran Agincourt tahun 1415, tentara Inggris yang jumlahnya jauh lebih sedikit bisa ngalahin pasukan Prancis yang kesatria-kesatrianya pakai zirah tebal. Kenapa? Karena longbow ini bisa nembakin panah dengan jarak jauh dan kecepatan tinggi, nembus zirah-zirah tebal itu. Pas itu banyak banget yang bilang, gak ada yang bisa nahan hujan panah dari longbow. Mereka seolah-olah gak terkalahkan karena keunggulan jangkauan dan daya hancurnya yang belum ada tandingannya. Loncat ke awal abad ke-20. Sekarang giliran kapal perang raksasa, atau yang kita kenal sebagai dreadnought. Kapal-kapal ini besarnya luar biasa. Dipersenjatai meriam-meriam super besar yang bisa nembak dari jarak puluhan kilometer. Munculnya dreadnought ini mengubah total dunia angkatan laut. Setiap negara berebut bikin yang paling besar dan paling banyak. Saking percayanya mereka kalau kapal ini adalah senjata pamungkas di laut. Ada anggapan, siapa yang punya dreadnought paling banyak, dialah penguasa lautan. Ini adalah klaim gak bisa dihentikan versi angkatan laut modern. Terus pas Perang Dunia Kedua, muncul lagi nih yang namanya Blitzkrieg atau perang kilat dari Jerman. Ini bukan senjata tunggal, tapi sebuah taktik perang yang ngandelin kecepatan, kejutan, dan koordinasi antara tank, pesawat, dan infanteri. Pasukan Jerman dengan taktik ini bisa nyapuin musuh-musuhnya di Eropa Barat dalam waktu singkat. Prancis yang katanya punya garis pertahanan Maginot yang kokoh aja bisa ditembus. Dunia gempar. Dan banyak yang bilang, taktik Blitzkrieg ini mustahil dihentikan. Karena saat itu, gak ada yang siap dengan cara perang secepat dan seganas itu. Bahkan di zaman modern, di era pesawat tempur canggih, klaim serupa muncul. Pas Amerika Serikat ngembangin pesawat siluman pertama, F-117 Nighthawk, klaimnya juga bikin geger. Pesawat ini dirancang buat gak kelihatan di radar, jadi bisa nyusup masuk ke wilayah musuh tanpa ketahuan. Awalnya beneran jadi hantu di langit. Dibilang, pesawat siluman ini gak bisa dideteksi radar manapun. Ini adalah versi gak bisa dihentikan buat di udara. Kenapa klaim gak bisa dihentikan itu penting? Bukan cuma buat gaya-gayaan. Di dunia militer, ini namanya deterrence atau efek gentar. Kalau sebuah negara ngumumin punya senjata yang katanya gak bisa dihentikan, negara-negara lain yang mungkin jadi musuh pasti mikir keras. Mereka jadi ragu buat nyerang atau bikin ulah karena takut sama senjata super itu. Jadi, klaim itu punya nilai psikologis yang tinggi. Kedua, buat naikin semangat pasukan sendiri dan rakyat. Bayangin aja, kalau lo jadi tentara, terus tahu negara lo punya senjata paling canggih dan tak terkalahkan. Pasti langsung ngerasa pede dan bangga kan? Semangat juang jadi naik.
Di sisi lain, buat rakyat sipil ini bisa jadi kebanggaan nasional. Negara kita hebat, punya senjata yang nggak bisa dikalahin. Ini bisa menyatukan rakyat dan bikin mereka lebih percaya sama pemerintahnya. Sejarah membuktikan, nggak ada satupun senjata yang benar-benar nggak bisa dihentikan selamanya. Selalu pasti ada penawarnya. Balik lagi ke kereta perang. Awalnya emang mengerikan, tapi lama-kelamaan pasukan kuno belajar. Mereka bikin formasi infanteri yang padat dengan tombak panjang, bikin parit, atau bahkan pakai formasi landak yang bisa nahan serbuan kereta perang. Jadi, yang tadinya nggak bisa dihentikan, sekarang bisa dihentikan. Panah panjang Inggris juga akhirnya ketemu tandingannya. Pas senjata api macam senapan lontak dan meriam mulai dikembangin, keunggulan panah panjang jadi memudar. Meriam bisa nembak proyektil yang lebih berat dan punya daya hancur yang jauh lebih besar. Zirah yang tadinya bisa ditembus panah, sekarang bisa dihancurkan meriam. Kapal perang Dreadnought yang digadang-gadang jadi raja laut juga bernasib sama. Mereka akhirnya digantikan oleh kapal induk dan kapal selam. Kapal induk bisa ngirim pesawat buat nyerang Dreadnought dari jarak jauh sebelum Dreadnought itu bisa mendekat. Kapal selam bisa nyelinap dan nenggelemin kapal perang raksasa tanpa ketahuan. Jadi, yang tadinya penguasa lautan, sekarang jadi sasaran empuk. Taktik Blitzkrieg juga akhirnya bisa diatasi. Sekutu belajar dari kesalahan awal. Mereka kembangin taktik pertahanan dalam, serangan balik mendalam, dan penggunaan superioritas udara buat ngebom jalur pasokan musuh. Blitzkrieg yang awalnya bikin Jerman menang cepat, akhirnya jadi terhambat dan bisa dipatahkan. Bahkan pesawat siluman F-117 yang awalnya nggak bisa dideteksi pun akhirnya bisa ditembak jatuh. Pas Perang Kosovo, tahun 1999, satu F-117 berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Serbia yang dimodifikasi. Ini nunjukin kalau teknologi secanggih apapun, selalu ada celahnya dan bisa diatasi. Nah, sekarang balik lagi ke rudal hipersonik Iran, Fatah, atau rudal hipersonik lain yang lagi dikembangin sama negara-negara adidaya. Emang sih, saat ini rudal hipersonik itu bikin pusing. Kecepatannya yang luar biasa dan kemampuannya bermanuver bikin sistem pertahanan udara yang ada sekarang kesulitan buat nangkapnya. Radar sulit ngelacak, dan rudal pencegat yang ada sekarang mungkin nggak cukup cepat atau lincah buat ngejar. Ini bikin klaim nggak bisa dihentikan, jadi terasa lebih nyata. Tapi, lo harus ingat pelajaran dari sejarah. Ini cuma masalah waktu. Para ilmuwan dan insinyur di seluruh dunia sekarang lagi gencar banget ngembangin sistem pertahanan anti-hipersonik. Mereka lagi nyari cara buat ngelacak rudal ini lebih awal, ngembangin rudal pencegat yang lebih cepat dan lincah, atau bahkan teknologi energi terarah kayak laser buat nembak jatuh rudal ini di udara. Biaya pengembangan rudal hipersonik itu sendiri juga luar biasa mahal, jadi nggak semua negara bisa bikin banyak-banyak. Jadi, ketika lo dengar klaim rudal ini nggak bisa dihentikan, atau senjata ini tak terkalahkan, coba deh lo ingat sejarah. Dari kereta perang sampai pesawat siluman, setiap senjata yang awalnya dianggap tak terkalahkan, pada akhirnya akan menemukan tandingannya. Ini adalah siklus abadi dalam inovasi militer. Setiap serangan selalu memicu pertahanan baru, dan setiap pertahanan selalu memicu serangan yang lebih canggih. Itu yang bikin dunia ini selalu berputar, termasuk di medan perang. Jadi gimana menurut lo? Apa rudal hipersonik ini beneran nggak bisa dihentikan, atau cuma menunggu waktu sampai penawarnya muncul? Coba share pendapat lo di kolom komentar ya. Dan jangan lupa buat like video ini kalau lo suka, dan subscribe channel Jelajah Edukasi buat tahu lebih banyak misteri dan fakta sejarah yang mind-blowing lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.